Saudara, jumpa lagi bersama saya Tiara Nandika dalam program Berita Ketapang TV Jurnal, edisi Sabtu 13 Februari 2021. Berbagai informasi menarik di seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Karhutla atau kebakaran hutan dan lahan terjadi kembali di Jalan Sungai Raya Dalam, Kabupaten Kuburaya, Komplek Permata Katulistiwa. Manggala Agni Daops Pontianak saat ini sedang berusaha memadamkan titik api agar tidak sampai ke permukiman warga. Karhutla atau kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi. Kabupaten Kuburaya, Sungai Raya Dalam, menjadi spot si jago merah ini beraksi. Terhitung sejak 12 Februari 2021. Pemadam kebakaran Bakti Sungai Beliung Pontianak melaporkan dari tempat kejadian yang ikut serta menjinakkan si jago merah tersebut. Yang terbakar untuk objek saat ini kita sedang melakukan pemadaman lahan, kebakaran lahan, dan untuk hektarnya kita kurang tahu, lumayan cukup luas, jadi kita nggak tahu berapa hektar. Untuk beberapa titik memang ada yang mendekati pemukiman warga, beberapa titik. Untuk api kita kurang tahu juga berasal dari mana. Kita mendapatkan laporan dari warga, langsung kita beberapa pemadam juga langsung turun ke TKP. Sekitaran jam berapa tadi Pak kejadiannya? Kita dapat laporan dan beberapa damkar dapat laporan dari sebelum sholat Jumat. Jadi beberapa damkar langsung merapat ke lokasi kebakaran. Untuk damkar lumayan banyak, dari swasta juga ada, dari pemerintahan Kuburaya juga ada. Jadi kita bermacam-macam dari damkar juga bergabunglah. Hingga 13 Februari 2021 sore, saat kami temui via virtual bersama Komandan Regu 1, Dops Manggala Agni Kalimantan 8, si jago merah berhasil dijinakkan seluas 1,5 hektar dari jumlah luas yang terbakar 2,5 hektar. Oke, selamat sore. Saat ini saya sedang bersama Budiono, ya Budiono, anggota. selaku apa nih? Mohon diulang, Mbak. Budiono selaku apa? Komandan Regu 1, Daob Manggala Agni Kalimantan 8 Pontianak. Oke, seperti yang kita ketahui ya, informasinya telah terjadi karhutla di Kabupaten Kuburaya, tepatnya di Serdam ya Pak ya? Ya, siap. Kalau boleh tahu nih, apa sih penyebab terjadinya karhutla di titik tersebut? Kalau menurut keterangan dari warga yang membuka lahan dengan cara membakar yang tidak terkendali atau tidak dijaga, dan akhirnya menyebar. Berarti pemicu terjadinya karhutla tersebut akibat pembukaan lahan dengan cara dibakar Pak ya? Ya, Sampai hari ini kira-kira berapa hektar yang terbakar Pak? kalau menurut pemantauan kami sementara itu kurang lebih 2,5 hektar, ya. 2,5 hektar kurang lebih. Yang sudah kita amankan ya kurang lebih 1,5 hektar yang kita sudah bikin sekat atau isolasi untuk menanggung biar tidak terlalu meluas. Terbakar sejak tanggal 12 Februari 2021 Pak ya Pak ya, sampai detik ini tanggal 13 Februari 2021, benar? Ya, Ya, kalau boleh tahu lagi nih, dampak yang dirasakan sekitarnya itu gimana? Apakah kabut? kalau dampak yang dirasakan dari keterangan warga memang asapnya ya Mbak ya, karena lokasi ini berdampingan dengan pemukiman warga, khususnya di perumahan Serdam Permata Katulistiwa. Jadi sangat dekat sekali, kurang lebih 50 meter lagi sudah mendekati pemukiman warga. Jadi dampaknya asapnya yang sangat tebal itu sudah mengganggu warga sekitar perumahan. Mengganggu ya Pak ya, asapnya itu ya? Ya. Kemudian Pak, pihak mana saja
saja yang membantu untuk menjinakkan si jago merah ini, Pak? Mohon diulang, Mbak, putus-putus. Pihak mana saja yang membantu untuk menjinakkan si jago merah ini, Pak? Oke, untuk hari ini kita gabungan dengan pemadam Kubu Raya, kemudian dari pemadam swasta, kemudian dari Polda Kalbar juga ada menurunkan tim. Jadi bukan kami sendiri, jadi dari instansi-instansi terkait juga kita sudah berkoordinasi untuk melakukan pemadaman bersama. Oke, untuk titik-titik kerawanan yang menjadi langganan Karhutla sendiri di mana-mana aja nih, Pak? Mohon diulang, Mbak. Titik-titik yang menjadi kerawanan dan menjadi langganan terjadinya Karhutla, Pak? Untuk wilayah Kubu Raya ya? Iya. Oke, untuk wilayah Kubu Raya, yang pertama salah satunya di Serdang, kemudian di Punggur Kecil, desa Punggur Kecil, kemudian desa Lindung, yang berdekatan dengan Bandara Supadio, kemudian di Kuala Dua, nah itu titik-titik rawan yang sering terjadi karhutla. Iya. Seperti informasi yang Bapak berikan tadi, terjadinya karhutla dikarenakan masyarakat yang membuka lahan dengan cara dibakar. Apakah ada sanksi tersendiri, Pak, untuk masyarakat yang melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar ini? Gimana, Mbak? Pembukaan lahan dengan cara dibakar, benar, Pak? Nah, sebenarnya kita sudah jauh-jauh hari sudah mengimbau kepada masyarakat kita, ya khususnya untuk masyarakat yang ingin membuka lahan. Jadi untuk kita sudah mengimbau melalui kegiatan-kegiatan pencegahan, sosialisasi juga untuk tidak membakar sembarangan di musim-musim ekstrim seperti ini, curah hujan yang sangat kurang. Ya, cuman kita juga tidak bisa menyalahkan masyarakat kita karena ya mungkin karena keperluan untuk bercocok tanam juga, cuman kendalanya tidak dijaga saja. Iya. Oke, Bapak, terakhir nih ya, Pak ya. Tolong dong, Pak, berikan himbauan untuk masyarakat kita yang menonton wawancara ini supaya untuk berhati-hati dalam membuka lahan ataupun membuang puntung rokok. Oke, siap. Baik, untuk kepada masyarakat kita khususnya di daerah Kubu Raya, mari kita jaga sama-sama lahan kita di musim-musim ekstrim seperti ini, musim curah hujan yang sangat rendah, agar tidak membuka lahan dengan cara membakar sembarangan. Cepat hubungi apabila mendapatkan lokasi yang terbakar di wilayah masing-masing, khususnya koordinasi ke desa, terutama ke RT RW, kemudian biar dilanjutkan ke instansi-instansi terkait untuk melakukan penanganan biar tidak menyebar semakin luas kebakaran. Ya. Sudah, Pak? Ya. Iya. Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Selamat bertugas. Ya, sama-sama, Mbak. Terjadinya karhutla disebabkan oleh masyarakat yang membuka lahan dengan cara dibakar. Dampak seperti kabut asap pun mulai terasa di sekitar titik terjadinya karhutla. Untuk itu, masyarakat dihimbau untuk bersama-sama menjaga agar tidak terjadinya kembali karhutla. Dengan tidak membuang sisa puntung rokok sembarangan dan mengawasi api dalam pembukaan lahan dengan cara dibakar. Dita Oktari Mauludea mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Organisasi Puan Ketapang adakan kelas make up virtual yang diikuti oleh kurang lebih 20 peserta pada Sabtu 13 Februari 2021. Walaupun sempat mengalami kendala, namun antusias para peserta kelas make up virtual oleh Puan Ketapang membuat kegiatan ini berjalan dengan lancar dan penuh semangat. Kegiatan kelas make up virtual yang diselenggarakan oleh Puan Ketapang ini bertempat di kediaman Puan Nurul. Sebanyak 20-an peserta dengan semangat mengikuti arahan dari mentor Wardah Kosmetik Pontianak. Kegiatan ini bertujuan untuk memotivasi para perempuan di Kabupaten Ketapang untuk tetap tampil cantik dan mengembangkan potensi di dalam diri. Walaupun dilaksanakan secara virtual,
Antusias para puan menjadikan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Ketua Puan Ketapang, Miniarti mengatakan, Puan Ketapang tak hanya memotivasi para perempuan di bidang kecantikan, namun juga menggali dan mengembangkan potensi di bidang ekonomi, pertanian, kuliner, dan lain-lain. Alhamdulillah, saya sangat bangga sekali sama ibu-ibu puan-puan Ketapang yang ada di Kabupaten Ketapang ini. Antusiasnya sangat luar biasa untuk mengikuti beauty class ini dari Wardah. Pesannya untuk Puan Ketapang, semoga kedepannya makin berkembang, makin sukses. Dengan kegiatan ini, pertamanya membangun semangat untuk para perempuan-perempuan yang belum terlalu memahami make up, belajar sedikit-sedikit untuk mengetahui. Itu sih kalau untuk kesannya sih ya bangga. Seperti saya emang sih sebelumnya malu juga sih. Malu juga sih sebenarnya. Tapi alhamdulillah dari Puan Ketapang kita bisa mengikuti kegiatan ini dan menjadikan perempuan-perempuan Ketapang itu untuk hebat. Iya, hari ini kita mengadakan virtual class. Biasanya kan kita mengadakan beauty class itu secara offline langsung. Nah, hari ini karena mengingat COVID masih melanda, jadi kita tetap menggunakan protokol pemerintahan, menggunakan virtual class bersama Wardah Kosmetik dari Pontianak. Tujuan kegiatannya, Puan? Iya, tujuan kita di sini tidak lain tidak bukan berkenaan dengan perempuan. Jadi kita pengen mengajak para perempuan-perempuan di luar sana juga untuk tetap selalu bisa tampil cantik walaupun tidak mesti dandan yang terlalu wow gitu. Kita bisa tetap selalu tampil maksimal dengan dandan alami. Untuk pesertanya sendiri ada berapa banyak? Kita hari ini batasi sampai 20 saja. Iya. Apakah ada kendala dalam kegiatan virtual class ini? Iya, pertama mulanya tadi biasalah kalau online kan kita agak gaptek sedikit dari beberapa teman juga, tapi alhamdulillah semuanya bisa berjalan lancar. Harapan kami semua di sini sebagai kepengurusan dari PON Ketapang, kita pengen mengajak para perempuan di luar sana untuk ikut bergabung, mengembangkan SDM yang ada di dalam diri kita sendiri, yang mana nanti di PON Ketapang ini kita bukan cuma untuk mengangkat dari segi kecantikan, tapi kita inginnya dari segala bidang, baik itu bidang pertanian, terus kuliner, dan segala macamnya untuk meningkatkan perekonomian keluarga pastinya. Organisasi Puan Ketapang ingin merangkul perempuan Ketapang untuk sama-sama meningkatkan kualitas dalam diri di segala bidang, untuk menjadikan perempuan Ketapang yang mandiri dan bermartabat. Puan Ketapang, Dari kita, oleh kita, untuk kita. perempuan Ketapang. Paulina Piling, Dita Oktari Mauludea melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Libur panjang Hari Raya Imlek pada tahun ini dimanfaatkan para pengunjung dengan menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta, dengan menikmati indahnya suasana Danau Lait terletak di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau. Seperti inilah suasana kunjungan para pengunjung di Danau Lait. Sejak pagi, sejumlah pengunjung sudah berada di lokasi wisata. Mereka datang ke tempat wisata ini guna menikmati Hari Raya Libur Imlek yang jatuh pada tanggal 12 Februari 2021. Hari Raya Imlek ini sendiri merupakan hari kebahagiaan bagi warga Tionghoa di seluruh dunia, termasuk warga Tionghoa di Kalimantan Barat. Namun, kebahagiaan tersebut juga turut dirasakan oleh warga lainnya. Momen tersebut dimanfaatkan warga dengan mengunjungi sejumlah tempat wisata. Salah satunya Danau Lait, dengan berkumpul bersama keluarga tercinta sambil menikmati indahnya suasana pemandangan Danau Lait, serta menikmati fasilitas tempat wisata yang telah disediakan oleh pihak pengelola. Sebetulnya sudah
mungkin hampir tahun yang lalu kepengen kesini. Karena kan di plan di depan tuh ada Danau Light kan, cuman belum sempat. Kemarin ke arah Antam kan ada itu air terjun apa tuh, nanti lah kalau sempat kesini. Kemudian pas libur pula Imlek, omong kosong. Kalau yang pertama tadi parkir sih nampaknya kurang luas ya. Kemudian sebelum parkir perjalanannya, tapi ada beberapa yang sudah di semen ya, itu mungkin membantu lah kan. Takutnya kalau licin nggak bisa naik kan. Kemudian kalau masuk sini apa sih bagus, tadi udah sempat muter sepintas. Sudah ada main wahana, ada beberapa. Kemudian fasilitas toilet juga banyak tersebar. Makanan juga sudah dipesan tadi. Cukup sih. Cukup. Tempatnya juga nggak panas kan. Teduh, bagus. Dalam menyambut libur Hari Raya Imlek ini, pihak pengelola menyediakan 2.000 tiket bagi wisatawan. Dan untuk biaya masuk ke lokasi wisata, pengunjung cukup membayar Rp20.000 per orang, dengan parkir Rp3.000 untuk kendaraan bermotor dan Rp5.000 untuk mobil. Dalam menjaga protokol kesehatan, setiap pengunjung atau wisatawan wajib mencuci tangan, menggunakan masker, serta wajib menjalani pemeriksaan suhu tubuh. Dari tanggal 12 kita udah sediakan sampai tanggal 14 Februari nanti sekitar 2.000 tiket yang kita siap untuk jual. Cuman kita belum tahu prediksi kira-kira berapa. Kalau kita lihat dari perharinya, saya lihat bisa 4 atau 500-an pengunjungnya itu perharinya. Karena ini lagi keadaan pandemi, ya kita batasi sekitar 40% dari biasanya. Ya, yang pertama kita wajibkan ya ikut protokol kesehatan ya yang dari pemerintah, yang terutama ya kita wajib menggunakan 3M ya, dan wajib menggunakan masker gitu aja. Saya lihat ya tahun ini ya relatif menurun ya, karena mungkin keadaan pandemi yang bikin pengunjung itu mungkin wanti-wanti untuk ke tempat wisata itu kalau menurut saya. Dari Kota Pontianak, M. Ahmarudin, Tiara Nandika mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal terkini hari ini. Saya Tiara Nandika, beserta seluruh tim redaksi yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.